Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin al-mukhlisin. Amma ba'du. Baik saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surah At-Tariq. Kali ini yang kita bahas adalah ayat 11 hingga 14 insyaallah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Setelah sebelumnya kita mengkaji dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kebangkitan itu hak dan Allah membuktikan tentang kebenaran kebangkitan tersebut melalui analogi dari penciptaan manusia, bahwa kebangkitan itu sangat mudah bagi Allah sebagaimana Allah sangat mudah menciptakan manusia pertama kali. Maka setelah itu Allah menegaskan bahwa semua yang dibawa Al-Quran adalah hak. Nah, ini maksud dari sumpah yang dipakai dalam ayat ke-11 ini. Jadi sumpah-sumpah yang disebutkan Allah dalam ayat ini itu pada intinya nanti akan memberitahu bahwa Al-Quran itu hak semua isinya, termasuk terutama sekali berita akan adanya kebangkitan. Karena isi Quran itu banyak sekali ajarannya, termasuk tentang kebangkitan yang paling banyak diingkari oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi. Ya. Kita bahas mulai dari ayat yang ke-11. Was-samaa'i dzatir raj'. Wa di situ wawul qasam. Wawul qasam itu terjemahannya demi. Yang patut diingat wawul qasam itu jumlahnya 3 ya. Apa? Huruf qasam itu jumlahnya 3. Wawu, kemudian ba, kemudian ta. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi wawu, ba, dan ta. Dan wawu qasam itu sebenarnya masuk harf jar. Makanya huruf kata sesudahnya selalu di kasrah. Was-samaa'i. Ciri mudahnya untuk mengecek harf jar itu yaitu kata sesudahnya selalu di kasrah, dimajrurkan. Was-samaa'i, demi langit, ya. Dan di sini adalah kalimat baru. Istilah para mufassir adalah jumlah musta'nafah atau jumlah isti'nafiyah. Kalimat baru seakan-akan ganti tema, ya, ganti tema. Ya. Nah, di sini juga kita perhatikan ada pengulangan sumpah dengan langit lagi. Kan sebelumnya kan was-samaa'i wat-tariq. Di sini bersumpah lagi dengan langit. Ini maknanya adalah untuk semakin menguatkan jawab qasamnya nanti. Ya, betapa pentingnya jawab qasam yang akan dijelaskan itu salah satunya adalah terlihat dari bagaimana Allah mengulang sumpah memakai langit. Zati itu bermakna yang memiliki, itu sifatnya as-sama'. Kemudian ar-raj'i. Apa makna ar-raj'i? Nah, ar-raj'i kemarin sudah kita bahas ya. Kalau raj'un itu masdar raja'a yang bermakna muta'addi, mengembalikan. Tapi kalau ruju' itu adalah masdar raja'a yang bermakna lazim, kembali gitu saya. Jadi raj'in itu bermakna mengembalikan. Nah, ini maksud di sini apa? Kalau raj'un sebelumnya itu kan mengembalikan dari kematian menjadi hidup lagi, dibangkitkan maksudnya. Tapi raj'un di sini itu maknanya adalah
matar, hujan. Ya, raj'un di sini maknanya adalah matar, hujan. Jadi was-sama'i dzatir raj'i maknanya demi langit yang memiliki hujan. Kenapa hujan disebut raj'un? Penjelasan para mufassir adalah karena hujan itu selalu yarji'u hinan ba'da hinin, selalu kembali setiap saat. Sekarang hujan, nanti hujan lagi. Walaupun setelah itu musim kemarau, nanti akan kembali lagi. Nah, itu alasan kenapa disebut raj'un. Juga membentuk siklus, gitu ya. Jadi dari hujan turun, lalu kemudian menjadi air tanah, muncul sebagai sumber atau muncul sebagai sungai, ya, atau muncul sebagai air sumur, lalu kemudian diambil, dimanfaatkan manusia, lalu kemudian mengalirlah melewati sungai itu, akhirnya kemudian balik ke laut, di laut lalu kemudian kena panas, menjadi awan, hujan lagi. Nah, itu juga terkandung pada kata raj'un di situ, kembali artinya membentuk siklus. Sebagian mufassir juga mengatakan dinamakan raj'un karena awan itu membawa air dari laut lalu dikembalikan ke bumi. Ya. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk tafa'ul, bentuk optimisme orang Arab, karena mereka selalu berharap hujan akan datang kembali setelah turun. Ya, itu. Ini dibahas dalam ilmu balaghah ya. Jadi makna-makna bahasa itu bisa dipindah ke makna yang lain dengan alaqah, dengan adanya hubungan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Itulah yang disebut dengan makna majazi. Makanya orang itu kadang disebut, misalnya Umar Asad, Umar itu adalah singa. Ini kalau dimaknai secara hakiki ya bohong, gitu kan? Karena Umar itu manusia. Tapi ini makna majazi. Makna majaznya bagaimana? Maksud Umar singa itu adalah Umar itu pemberani, ya, keberaniannya seperti singa. Makanya begitu. Nah, itu ada alaqah, ada hubungan antara Umar dengan singa. Dari sisi kesamaannya adalah dari sisi syaja'ah, dari sisi keberaniannya. Ya. Nah, di sini jika raj'un benar dimaknai matar, dan ini adalah pendapat, kalau kata Al-Wahidi, ini sudah pendapat jami'ul mufassirin katanya, ya. Seluruh mufassir memang berpendapat semacam ini. Jika benar di sini maknanya memang matar, ini menunjukkan betapa pentingnya hujan dalam kehidupan manusia. Karena semua hal yang dipakai sumpah Allah itu pasti hal yang penting. Tidak ada yang tidak penting. Itu kaidah utamanya. Dan kita lihat memang faktanya hujan itu manfaatnya luar biasa bagi manusia. Dengan hujan, maka tanaman itu tumbuh. Ketika tumbuh, maka berarti manusia itu bisa mendapatkan sumber makanan. Karena makanan kita itu asalnya semuanya dari tanaman, ya, dan hewan. Hewan juga makan dari tanaman. Jadi itu sangat bermanfaat atau sangat vital untuk memenuhi kebutuhan makan manusia. Dengan hujan juga, maka air tersimpan dalam tanah dan memberikan sumber air bersih untuk manusia. Sementara manusia itu tidak mungkin lepas dari yang namanya air. Kita butuh air. Untuk minum butuh air. Untuk masak butuh air. Untuk mencuci butuh air. Untuk bahkan membangkitkan listrik ini, itu kan juga perlu air. Ada pembangkit listrik tenaga air. Untuk pengairan di sawah itu juga memerlukan air. Jadi air itu sangat vital urgensinya, dan itu oleh Allah disediakan dengan mekanisme hujan. Anda kan nggak pakai hujan, betapa mahalnya dan sengsaranya. Kenapa? Karena betul air di bumi itu kan melimpah banget ya. Tetapi kan mayoritas berbentuk lautan kan, dan lautan itu kan belum bisa dimanfaatkan langsung, masih asin rasanya. Di sana orang kalau langsung minum air lautan itu berbahaya sekali, bisa malah dehidrasi itu nanti.
Oleh karena itu kalau mau minum air lautan harus disuling dulu kan. Nah sekarang bayangkan, andai kan Allah nggak membuat mekanisme hujan, maka setiap orang mau memanfaatkan harus menyuling dari lautan, dan itu luar biasa biayanya, banyak sekali, ya, sangat besar biayanya, sangat capek dan menghabiskan banyak sumber daya. Maka alangkah indahnya ciptaan Allah ketika Allah itu membuat mekanisme hujan, jadi air itu diuapkan dengan cahaya matahari dengan panas yang cukup ya dan pas ya. Karena kalau terlalu panas misalnya bumi ini sedekat Merkurius, itu kira-kira nggak jadi hujan, itu habis kira-kira ya. Ya, dengan pas yang panas, kemudian menjadi awan, lalu kemudian Allah meniupkan angin, dibagi-bagi rata seluruh bumi air itu. Itu kan indah sekali ya. Kalau direnungi ciptaan Allah ini sangat indah. Betapa mudahnya Allah membagi-bagi air itu dengan mekanisme hujan lewat awan itu. Karena kalau sudah dijadikan awan kan enteng. Andai kan dipindahkan nggak pakai awan, wah itu berapa ton itu. Dibagi-bagi ke berbagai bukit, pepohonan, gunung, di berbagai kota, desa. Itu kalau harus dibagi-bagi sekian ton, alatnya apa kira-kira itu? Ya kan? Tapi dengan mekanisme hujan ini Allah membentuk awan, sangat mudah membagi-bagi rahmat yang berupa air itu. Ya, nah sumpah terkait dengan hujan ini juga ada unsur munasabah, kata Ibnu Ashur, yakni dari sisi mana ketika Allah itu bersumpah dengan hujan, sementara hujan itu memberikan kebaikan, manfaat untuk kehidupan manusia di dunia, maka demikian pula Al-Quran. Al-Quran itu memberi kebaikan untuk kehidupan manusia di akhirat. Ya, ada munasabahnya di situ, ya. Kesesuaian konteksnya. Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari itu pernah membuat perumpamaan petunjuk dan wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau ketika diajarkan. Itu beliau juga membuat perumpamaan dengan hujan. Ya, gimana itu? Saya bacakan riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari. An Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa dari Nabi beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaitsil katsir." Perumpamaan sesuatu yang Allah mengutusku dengannya, yakni petunjuk dan ilmu, itu seperti hujan yang deras. Ya, memang deras banget ya, ilmu yang diajarkan Nabi itu luar biasa banyak sebenarnya. Andai saja ada alat perekam di zaman Nabi, wah itu setiap detik Nabi itu mengandung ilmu. Ya, hal-hal yang mubah sekalipun. Saya teringat sebuah hadis yang menunjukkan Rasulullah itu pernah mencandai anak kecil ya. Ya, Abu Umair namanya. Ketika burungnya mati dicandai, ya Abu Umair ma fa'alan nughair. Itu kan hanya canda biasa ya. Tapi ketika sampai di akalnya para mujtahid, itu bisa diistimbat menjadi ratusan ilmu dan hukum. Bayangkan itu ya, seperti itu ya, padatnya ilmu yang bisa dikandung dari sebuah hadis Nabi. Ya, padahal itu konteksnya canda. Ada sebagian orang di zaman dulu itu yang heran, ini ngapain meriwayatkan hadis kayak begini? Ini kan urusan duniawi saja. Itu ternyata kalau didalami, oh itu di sana banyak sekali hal-hal ilmu yang mengandung petunjuk Allah dari ucapan Nabi yang semacam itu. Misalnya hukum mencandai mubah. Artinya canda itu bukan sesuatu yang tabu di dalam Islam. Mencandai anak misalnya itu bukan sesuatu yang menjatuhkan marwah misalnya. Ya, itu malah bagian dari akhlak yang baik. Itu banyak saya baca, luar biasa itu. Saya sendiri kalau misalnya membaca hadis itu sendiri nggak akan bisa itu memahami sampai sekian puluh kesimpulan hukum itu ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang levelnya mujtahid. Ya, makanya nggak heran kalau ada informasi seperti Asy-Syafi'i itu, beliau itu kalau membaca satu dalil itu bisa menerangkan 100 cabang pembahasan fikih dari satu dalil.
Itu kemampuan mujtahid kayak gitu, dan sekarang tidak ada orang yang mampu seperti itu ya. Karena memang itu anugerah Allah yang diberikan kepada sebagian hambanya yang dikehendaki Allah. Ya. Ya, Rasulullah itu diangkat menjadi utusan Allah di usia 40 tahun, lalu kemudian diwafatkan di usia 63 tahun. Artinya dalam waktu sekitar 23 tahun, 22 tahun sekian lah, sekitar 23 tahun. Nah, itu kalau andaikan didokumentasi seluruh kehidupan Nabi, mulai dari ucapan beliau, perbuatan beliau, sikap diam beliau, setiap hari itu pasti banyak mengandung ilmu. Tapi Allah berkehendak yang tersimpan adalah yang sudah cukup untuk menjelaskan wahyu dari Allah. Makanya kita lihat dalam sejarah, akhirnya yang terdokumentasi itu adalah pertama Quran, diriwayatkan secara mutawatir. Yang kedua adalah hadis Nabi yang jumlahnya sampai ratusan ribu ya, di berbagai kitab, dan itu pun sudah diseleksi. Yang paling sahih itu ada di Sahih Bukhari, terus lanjut Sahih Muslim, lalu kemudian Sunan An-Nasai, Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah ya, yang dinamakan dengan Al-Kutubus Sittah ya. Terus ada lagi Musnad Ahmad yang juga puluhan ribu isi hadisnya itu. Nah, hal-hal yang kayak begitu itu, maka benar kalau dikatakan di sini itu kama salil ghaithil kathir, seperti hujan yang lebat, yang deras sekali. Asaba ardan, yang mengenai tanah. Terus Nabi mengatakan, fakana minha naqiyah. Nah, di antara tanah itu ada yang bersih dan baik. Tanahnya subur dan bersih, nggak mengandung, tidak mengandung penyakit, mengandung kotoran, itulah kira-kira, bersih dan baik. Qabilat al-ma', yang mampu menerima air, fa'anbatatil kala' wal ushbal kathir, maka bisa menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Nah, ini para ulama menjelaskan beginilah petunjuk itu jika sampai pada hati yang bersih, jika sampai pada hati yang memang benar-benar mencari petunjuk, maka hati tersebut akan bisa menerima ilmu dan huda dari Rasulullah, dan itu akan menumbuhkan buah-buah iman. Gitu ya. Jadi orang yang bisa menerima petunjuk Nabi itu yang memang hatinya baik. Gitu ya. Maka ini yang sering kita bahas, bahwa bisa jadi kita itu pengen membuat seseorang itu berada dalam petunjuk. Oke, tetapi persoalannya bukan hanya keinginan kita. Kelayakan orangnya itulah, apakah layak apa tidak. Betapapun kita tuh berusaha membuat orang itu paham sebuah ilmu agama, kalau Allah memandang ini nggak layak, nggak akan bisa nerima itu, karena tanahnya buruk. Ya, Rasulullah itu kan sebenarnya disampaikan sama ke semua orang-orang Quraisy itu. Tapi kenapa kok bisa muncul seperti Abu Bakar, Umar, Ali? Tapi juga ada orang-orang yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, yang nggak bisa menerima itu, ya kan? Nah, itu menunjukkan berarti bukan persoalan ilmunya saja, enggak. Yang nerima ilmu ini layak apa tidak. Ya, makanya di sini ungkapannya tanahnya itu naqiyah, bersih, baik dan bersih. Ya, ilmu itu hanya masuk pada hati yang bersih. Tidak mungkin orang yang punya hati sombong terus bisa menerima ilmu. Tidak mungkin orang yang hatinya angkuh, wis keminter gitu ya, terus bisa menerima ilmu dari Allah. Tidak bisa itu. Ilmu itu selalu diawali dengan kerendah hatian, dengan ketawaduan. Benar-benar merasa bodoh terus pingin mendapatkan petunjuk, itu yang sangat diperhatikan oleh Allah. Makanya seperti kasus Ibnu Ummi Maktum, walaupun beliau buta, dalam pandangan mata manusia itu orang rendah, tapi karena sangat serius pingin mendapatkan petunjuk, takut kepada Allah, wah itu malah diutamakan oleh Allah. Sampai Nabi pun ditegur ketika tidak mau mengajari atau tidak memprioritaskan mengajari Ibnu Ummi Maktum. Itu yang diperhatikan Allah, berarti menunjukkan kesiapan orang itu beda-beda. Nah, ini juga hiburan bagi para dai, orang yang berdakwah. Kadang itu rasanya itu ketika menjelaskan itu sudah jelas sejelas-jelasnya, ya. Hujahnya itu sudah pol, gitu ya. Tapi nggak masuk juga. Oke, memang sepertinya memang belum layak hatinya untuk mendapatkan petunjuk tersebut. Karena ya kalau kita pikirkan, ya Rasulullah itu terbaik lah menyampaikan din ini.
bahasanya paling fasih, hujannya paling jelas, akhlaknya juga sempurna kan gitu. Dibandingkan dengan kita kan jauh sekali ya. Tapi faktanya nggak semua bisa menerima ajaran dari Nabi. Ini soal tanahnya ini. Tanahnya itu layak apa tidak, betul ya? Nah ini, jadi ini naqiyah di sini. Syaratnya hatinya harus baik. Makanya kalau ingin mendapatkan petunjuk, sangat mudah penasaran dengan ilmu dari Allah, maka harus dibersihkan hatinya. Bersihkan dengan istighfar, pastikan tidak terkena kemusyrikan, riya dan sebagainya yang mengotori hati semuanya itu ya. Hal-hal kayak gitu itu berpengaruh memang. Berpengaruh. Makanya kadang itu ada ilmu yang sangat penting lewat gitu. Kenapa? Karena soalnya hati kita saat itu belum siap. Ya, hati kita belum siap. Makanya kadang orang yang kenapa sih satu kok sangat suka kalau diajak nonton konser misalnya, bayar mahal pun oke gitu ya. Tapi yang ngaji mencari petunjuk akhirat itu kok banyak yang malas. Ya memang belum siap hatinya berarti. Gitu ya. Itu memang harus dibantu dari sisi itunya. Diajari, dibimbing untuk membersihkan hatinya dulu sampai hatinya menjadi layak bisa menerima petunjuk yang berasal dari Allah ini. Terus Rasulullah mengatakan wa kanat minha ajadib, dan di antara tanah tersebut ada yang tanah yang ajadib. Ajadib itu kayak gersang. Gersang tapi gersang yang sifatnya bisa menahan air. Amsakat alma di sini disebutnya. Gersang sifatnya bisa menahan air. Jadi airnya turun ketika hujan itu, airnya tersebut itu jadi menggenang. Gitu ya, maksudnya ajadib itu di situ. Jadi bisa menahan air, tapi dia itu gersang. Ya, sehingga apa yang terjadi? Fanafa'allahu bihan nas, fasyaribu wa saqau wa zara'u. Maka Allah membuat orang itu memanfaatkan air tersebut, ya, sehingga mereka bisa minum darinya, bisa memberi minum dengannya, dan bisa menanam dengannya. Artinya berarti apa? Ini ada tipe orang yang kalau nerima petunjuk Nabi itu bisa nampung saja, tapi gak bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada orang-orang yang barangkali bisa itu ngajar berbagai macam ilmu agama, yang orang lain itu bisa melaksanakan dengan baik, tapi dia sendiri gak bisa melaksanakan. Nah ini dibiarkan oleh Allah. Ada orang yang level hatinya semacam ini tuh. Karena tetap bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Nah, sementara dia sendiri nanti di akhirat bisa jadi nasibnya celaka dia, karena dia tidak memanfaatkan petunjuk itu dengan benar. Jadi nampung saja. Sebagian mufassir juga, sebagian pensyarah hadis menjelaskan ini contoh orang yang bisa jadi dia itu menghafal banyak hal dalam din, tapi dia nggak paham yang dihafalnya itu. Ya, sehingga ketika disampaikan ke orang lain yang paham, malah memanfaatkannya untuk hidupnya, gitu ya. Nah ini kalau benar syarahnya semacam ini berarti kita harus hati-hati, jangan berhenti pada hafalan berarti, kan gitu ya. Jangan berhenti, hafalan itu bagus, tapi jangan berhenti pada hafalan. Nah ini barangkali yang termasuk dikritik oleh Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan pola pendidikan yang mengutamakan hafalan tapi abai terhadap pemahaman. Itu keliru itu. Yusuf Al-Qaradawi itu kan senang dengan fenomena banyaknya rumah-rumah kaum muslimin yang menghafalkan Al-Quran. Bagus. Tapi ketika berhenti di situ, tidak berusaha memahami apa yang dihafalnya, kok khawatirnya masuk sini, gitu ya. Masuk tanah yang ajadib, amsakat alma, yang gersang tapi bisa menahan air. Makanya harus lanjut itu. Lanjut dengan, karena din itu memang untuk dipahami. Ya, jangan sampai hanya menghafal tapi tidak memahami, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Lalu kemudian air tersebut ada yang mengenai bagian tanah yang lain, yang mana dia itu hanyalah tanah yang qi'an, tanah yang disebut dalam tafsir itu al-ardul mustawiyah. Jadi tanah yang dia itu nggak bisa menahan air, juga tidak bisa menyerap dengan baik, tapi begitu masuk ke situ langsung hilang.
kayak tanah gambut lah kira-kira ya. Jadi begitu masuk serut langsung hilang, nggak ada dampaknya apa-apa. Jadi dia nggak menahan air, juga tidak menumbuhkan tanaman. Nah ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini kan juga banyak ya manusia yang jenis ini. Kalau mendengar nasihat ilmu itu lewat gitu aja. Ya, kadang mendal ya. Kalau lewat kadang masih ada yang nyantol. Nah ini kadang sampai mendal, sama sekali tidak memperhatikan. Nah ini memang tanahnya jenis tanah qian ini, sehingga sebuahnya apapun ilmu lewat, nggak ada yang nyantol itu dalam hatinya. Nah, oleh karena itu berarti kalau berdasarkan hadis ini sebenarnya sebagai orang mukmin itu seharusnya bertanya, saya ini masuk tanah mana? Kan gitu ya. Saya ini masuk tanah mana? Itu kelihatan dari bagaimana cara menerima ilmu. Kalau ilmu itu bisa diserap dengan bagus, diamalkan dengan bagus, berarti masuk tanah yang subur tadi. Tanah yang kalau belum ya berarti harus berjuang sampai bisa menjadi tanah yang naqiyah tadi. Tanah yang baik dan bersih, yang subur, yang bersih, yang bebas dari penyakit, sehingga bisa menerima air itu dengan maksimal. Ya. Kalau orang punya kesadaran gitu di awal itu, insya Allah masih ada harapan menjadi baik. Tapi kalau sudah nggak punya kesadaran, sudah tanahnya jelek, nggak merasa jelek, wah ini sudah nggak akan pernah berubah seumur hidup, ya seperti itu. Fadzalika mathalu man faquha fid din, fi dinillah. Itulah perumpamaan orang yang faqih dalam dinullah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, fa'alima wa 'allama. Kemudian Allah memberikan manfaat melalui ilmu yang diutuskan Allah ya, kepada saya. Kemudian dia menjadi tahu dan mengajar. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya sedikit pun dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Ya. Jadi ini indah ini memang perumpamaan tentang hujan ini. Makanya ketika Allah bersumpah dengan hujan ini, Rasulullah kan sebagai penafsir terhadap ayat Al-Quran ini. Maka bisa dipahami bahwa was-sama'i dzatir raj'i ini munasabahnya kaitannya dengan petunjuk yang juga diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang punya fungsi menghidupkan hati. Sebagaimana air menghidupkan tanaman. Munasabah yang lain adalah lafaz raj'un itu ada hubungannya dengan kebangkitan, karena hakikatnya kebangkitan itu kan mengembalikan manusia hidup kembali. Ya, seperti dalam ayat sebelumnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, sementara hujan itu adalah kembali setelah dia turun. Nah, dari sisi balaghah yang semacam ini termasuk muhassinat. Ini sesuatu yang memperindah sebuah sastra yang terhitung al-jinas at-tam. Jadi kesamaan sempurna ya, karena sebelumnya pakai lafaz raj'un, ini juga pakai raj'un. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian was-sama'i dzatir raj'i, pakai sama-sama raj'un. Ya, ada isyarat juga dalam ayat ini itu bahwa kebangkitan nanti itu juga ada unsur hujannya. Ini pernah saya bahas ya dalam tulisan saya, bahwa orang itu nanti saat dibangkitkan itu akan dibangkitkan dalam keadaan hujan gerimis. Ini hadisnya di Musnad Ahmad ya. Saya bacakan lafadznya. Yub'atsun nasu yaumal qiyamah was-sama'u tatishu 'alaihim. Manusia itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan langit menurunkan gerimis di atas mereka. Nah, jadi dari lafadz zatir raj'i saja itu ternyata banyak sekali ya maknanya kalau diuraikan cabang-cabangnya itu. Itulah kepadatan ilmu dalam Al-Quran. Adapun tafsir bahwa raj'un di sini maksudnya adalah atmosfer yang mengembalikan, atmosfer bumi yang mengembalikan hal-hal yang bahaya-bahaya dari luar. Ini pertama kali saya mendengarnya dari ceramahnya Zakir Naik ya. Dan saya memang karena itu perkembangan baru ya, makanya saya tidak menemukan itu di kitab-kitab tafsir. Nah, menyikapi tafsir semacam ini ya apa itu namanya,
harus ada afirmasi dari para pakar tafsir, gitu ya. Selama belum ada, ya ditampung saja. Karena kalau memang itu sa'ighun fil lughah, sa'ighun fil syar'i, ya termasuk salah satu muhtamal juga, tidak masalah, gitu ya. Nah, cuma kalau level saya suruh nilai, tidak berani. Ya, harus yang benar-benar pakar tafsir untuk bisa menilai tafsir yang semacam itu. Memang kalau memang bisa diterima, itu memang menguatkan mukjizat Quran sih memang. Betul itu, menguatkan mukjizat Quran. Karena menyebut sesuatu yang belum terjadi, lalu kemudian terjadi setelah kemajuan sains, gitu ya. Diketahui maksudnya setelah kemajuan sains, ya. Jadi kalau ceramahnya Zulkarnain itu memandang atmosfer itu ada bagian yang kayak perisai yang memantulkan hal-hal berbahaya dari luar itu ya. Itu detailnya saya nggak mendalami ya. Jadi intinya di situ tadi. Itu difahami wasama idzatir raji di situ. Memiliki sesuatu yang memiliki daya pantul, gitu ya. Tafsirnya semacam itu. Yang bisa mengembalikan semua hal yang berbahaya dari keluar bumi. Wal ardi dzatis sada', dan ya, demi bumi juga. Nah, ini munasabahnya melengkapi dengan hujan tadi, karena perumpamaan Nabi itu kan hujan turun ke bumi kan, gitu ya. Maka di sini ketika Allah melanjutkan sumpah dengan bumi, ini adalah bentuk itmam, penyempurna sumpah dengan air hujan. Dzatis sada'i, yang memiliki sad'un. Sad'un itu bisa difahami sebagai masdar yang bermakna isim maf'ul. Jadi kalau sada'a itu kan membelah ya, membelah. Jadi kalau isim maf'ul berarti masdu'un anhu, yang dibelah. Nah, maksud sad'un di sini bagaimana? Yang dimaksud adalah rekahan bumi. Rekahan bumi yang merekah karena tumbuhan yang tumbuh atau tanaman yang tumbuh. Itu seperti dalam surat Abasa yang sudah kita tafsirkan, anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qabba wa zaituna wa nakhla. Sesungguhnya aku menuangkan air dengan deras. Ini air hujan maksudnya ya. Allah menurunkan hujan, thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian aku jadikan bumi ini terbelah. Terbelah untuk apa? Fa'ambatna fiha habba, lalu aku tumbuhkan biji-bijian, wa inaba wa qabba, juga anggur serta tanaman seperti rumput, dan zaitun serta pohon kurma. Nah, ini menunjukkan terbelahnya bumi di situ. Yang dimaksud adalah merekahnya bumi karena tumbuhnya tanaman-tanaman maupun pepohonan. Nah, ini juga secara implisit mengajarkan kepada kita tentang nikmat bumi yang luar biasa. Bumi ini juga nikmat dari Allah. Lokasinya itu sangat habitable ya. Lokasinya nggak terlalu dekat matahari, nggak terlalu jauh dari matahari. Kalau terlalu dekat seperti Merkurius, Venus, panas, nggak mungkin bisa ditinggali. Jauh sedikit, ya juga nggak bisa mendukung kehidupan karena dingin, terlalu dingin. Lalu kemudian lihat bagaimana Allah meletakkan Jupiter yang paling besar dalam sistem tata surya itu menghalangi benda-benda langit untuk jatuh ke bumi. Jadi asteroid-asteroid yang berterbangan di langit itu ditarik semuanya ke Jupiter. Jadi nggak sampai ke bumi. Makanya selamat, aman selama ratusan ribuan tahun. Kata para ilmuwan itu dinosaurus dulu itu hancur katanya ya. Itu adalah dari satu asteroid saja. Itu sudah memusnahkan. Nah, sekarang gimana kalau seandainya 5 asteroid dijatuhkan sebesar kota Malang misalnya? Wah, habis sudah bumi. Ya. Nah, itu menunjukkan lokasinya pas. Atmosfernya juga pas banget untuk kebutuhan bernapas. Oksigennya pas banget. Sehingga memang yang paling mendukung kehidupan ya hanya di bumi saja. Terus kontur tanahnya ini kan sangat mudah kalau buat untuk bangunan, ya kan? Kalau Jupiter itu kan gas itu. Gimana bangun rumah di sana? Ya susah ya. Terus gimana andaikan Allah membuat tanah di bumi ini bentuknya berupa besi misalnya? Gimana kira-kira menancapkan tiang-tiang pondasi di besi misalnya? Ya, kan sangat mudah bagi Allah kan membuat semacam itu. Tapi bumi dibuat sangat mudah untuk
apapun, untuk buat bangunan mudah, buat jalan juga mudah. Ya, itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Termasuk tanaman-tanaman dan pepohonannya. Tadi sudah kita bahas bahwa tanaman di bumi ini manfaat utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan makan manusia. Tapi bukan hanya makan. Pohon itu diolah jadi kertas. Kertas dicetak jadi buku, muncul peradaban. Gitu kan? Nah, dari pohon juga bisa dibuat pewarna. Pohon juga bisa dibuat jadi tiang, akhirnya jadi rumah, jadi lantai, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali nikmat yang diberikan Allah dengan wal ardi dzatis sada ini. Dari buminya sudah nikmat, tanaman yang keluar dari bumi juga nikmat. Ya. Ada isyarat juga dalam ayat ini bahwa kebangkitan nanti itu juga seperti ini gambarannya, yakni bumi merekah untuk mengeluarkan jasad-jasad manusia, sebagaimana bumi merekah untuk mengeluarkan tanam-tanaman. Jadi terbelah itu nanti seperti itu modelnya. Ya. Oke, innahu laqaulun fasl. Nah, ini jawab qasamnya. Jadi inti dari informasi yang tidak disampaikan Allah dengan sumpah sebelumnya itu di sini sebenarnya ayat ini. Demi langit, demi bumi. Innahu laqaulun fasl. Hunya kembali ke mana? Hunya kembali ke Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun fasl, benar-benar ucapan yang fasl. Apa makna fasl? Fasl di sini adalah masdar yang bermakna tafriqah, memisah. Ya. Kenapa pakai masdar? Nah, masdar itu biasa dipakai untuk mubalaghah. Jadi kalau disebut memisahnya di sini pakai masdar, harusnya kan kalau pakai sifat biasa laqaulun fasil, begitu mestinya. Sesungguhnya Quran itu ucapan yang memisah, pakai fasil isim fa'il. Tapi di sini pakai masdar itu untuk mubalaghah, untuk memberikan tekanan sifat bahwa Quran itu benar-benar memiliki daya memisah yang dahsyat dan luar biasa. Nah, itu fungsi sifat berbentuk masdar. Ya. Memisah apa maksudnya di sini? Ini maksudnya adalah memisah antara hak dengan yang batil. Di Quran itu kalau dipelajari betul ilmunya, itu akan memberikan panduan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil. Kalau enggak itu bingung loh orang zaman sekarang itu. Coba ya, zaman sekarang itu kan beberapa orang itu bingung menyikapi tentang laki-laki suka sama laki-laki. Kan gitu. Ini masuk HAM apa tidak? Kan gitu. Beberapa orang nggak punya petunjuk kan gitu. Kalau di Quran kan jelas ini adalah batil. Ini adalah maksiat. Ini adalah merusak fitrah. Kan begitu. Ya. Beberapa orang hari ini tuh bingung apakah gender itu hanya dua ataukah lebih dari dua, kan sampai kayak gitu ya. Beberapa orang itu sampai kok bisa sejauh ini ya kesesatan manusia zaman sekarang. Nah, di Quran kan jelas toh, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, selesai. Az-zakar wal untha, selesai. Ya gender cuma dua itu memang. Yang lainnya penyimpangan. Makanya Quran dikatakan qaulun fasl karena jelas sekali. Ya. Sekarang mulai karena orang jauh dari petunjuk, jauh dari wahyu, beberapa orang itu sudah mulai apa namanya? Beberapa orang itu sudah mulai membincangkan masalah hak wanita. Yang hak wanita itunya itu bahkan sampai level kadang-kadang sampai membenci lelaki. Di barat itu banyak ya diskusi, apakah kita perlu lelaki? Wah, kita nggak perlu lelaki. Ya, ada yang sampai seperti itu. Wah, kok sampai seperti ini ya gerakan feminis itu ya. Levelnya sampai demikian. Saya diberi informasi bahwa sekarang di Twitter itu ramai para perempuan yang menolak menikah dengan lelaki yang tidak mengizinkan untuk bekerja. Kenapa? Ya, kita ini sebagai perempuan itu juga harus mandiri, harus bisa survive. Kan kita nggak tahu ke depan kayak apa. Nanti kalau tiba-tiba suami meninggal atau tiba-tiba dicerai, kalau kita tidak punya penghasilan sendiri, nah nanti kan jadi kelimpungan itu. Ya. Ini ide-ide semacam ini tuh berpengaruh pada sebagian orang dan membingungkan bagi sebagian orang. Kenapa? Karena nggak berlandaskan wahyu. Karena hidupnya hanya tujuannya duniawi sehingga nggak ngerti itu.
takut masa depan ini kan tanda memang nggak punya tawakal loh ya. Tidak punya konsep keyakinan terhadap rezeki dan dunia, tujuannya memang hanya dunia saja. Ya. Nah, semacam itu banyak sekali di sekeliling kita itu ya. Makanya di Quran itu luar biasa. Kalau kita dalami betul, itu akan memberikan rambu-rambu ilmu untuk memisah mana hak yang batil dan batil. Mengimani Allah adalah hak. Menafikan eksistensi Allah seperti ateis adalah batil. Mengesahkan Allah adalah hak. Menyekutukan Allah adalah batil. Ikhlas itu hak, riya itu batil. Ini aja nggak banyak loh orang yang bisa memahami ini ya. Dikira riya itu ya biasa. Pamrih itu zaman sekarang kan banyak yang memandang itu biasa. Saya melakukan ini biar tercatat dalam sejarah. Itu kan banyak yang memandang itu biasa kan. Padahal itu batil. Karena itu berarti pamrihnya ke manusia. Saya melakukan ini biar saya dikenang sebagai orang yang baik. Nah, itu dikira benar itu. Padahal itu adalah batil. Tapi kalau masuk pelajari Quran tahu kalau itu batil itu. Kemudian riya kecil semacam itu. Ya, syirik kecil semacam itu. Ya. Maka beruntung sekali orang yang mendapatkan ilmu dari Al-Quran karena akhirnya bisa menilai, bisa memandang. Ya, masalah yang banyak terjadi pada manusia itu adalah karena kebanyakan mereka nggak bisa memandang mana hak dan mana yang batil. Begitu tahu ini hak dan batil, selesai sebenarnya masalahnya. Mengimani nubuah Nabi Muhammad adalah hak, menolak beliau adalah batil. Ya, berbakti pada orang tua adalah hak, durhaka adalah batil. Silaturahmi adalah hak, memutus kekerabatan adalah batil. Membaiki tetangga adalah hak, musuhan dengan tetangga adalah batil. Nikah itu hak, zina adalah batil. Ini aja juga bingung loh ya, orang zaman sekarang itu. Betapa banyaknya orang memandang bahwa free sex itu yang penting ada consent, ada izin, maka tidak dianggap kriminal, kan begitu. Nah, sementara dalam Islam jelas sekali bahwa itu adalah perbuatan yang batil. Memelihara nyawa adalah hak, membunuh adalah batil. Jual beli adalah hak, mencuri adalah batil. Ya, ini yang jelas-jelas ya. Yang sebut tadi itu hal-hal yang qat'i semuanya. Nah, ada pula hal-hal yang halus, yang itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memang dikasih kefakihan oleh Allah. Tapi intinya kalau ngerti hak ya tahu itu. Di antara hamba Allah yang diberi pemahaman hal-hal halus ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya beliau itu di saat fitnah yang sangat dahsyat, keputusannya tetap akurat. Bukti keputusannya akurat apa? Seluruh perbuatan Ali saat menghadapi fitnah itu dijadikan dasar istimbat oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menjelaskan hukum fikih bughat. Karena memang nggak ada fikih bughat selain ayat Al-Quran umum tentang baghat ihdahuma di surat Al-Hujurat itu. Hanya itu saja. Lalu kemudian dasar-dasar dari hadis Nabi. Tapi rincian detailnya menghadapi bagaimana memutuskan sesuatu itu nggak ada dalam dalil, dan itu digali dari perbuatannya Ali bin Abi Thalib. Ini contoh hamba Allah yang Allah dikasih kefahaman Quran pada hal yang sangat detail, yang halus-halus, yang nggak bisa dipahami oleh orang-orang biasa. Makanya ketika muncul Khawarij memprotes tindakan Ali mengutus Ibnu Abbas, gitu ya. Terus di debat sebentar itu sudah banyak yang tobat itu sudah, gitu ya. Itu kan menunjukkan berarti Ibnu Abbas tahu ijtihad Ali itu luar biasa saat menghadapi fitnah itu. Benar berarti, gitu ya. Coba ya sekarang ya, gimana bingungnya kaum muslimin di saat terjadi fitnah itu lalu seorang istri Nabi melawan Ali. Kan bingung-bingungnya tuh orang kayak gitu ya. Sekarang aja antara semangka dan tidak bingung, gitu ya. Kan gitu ya. Nah, gimana yang dihadapi Ali itu jauh lebih berat itu. Itu samarnya lebih berat. Samarnya bagaimana loh? Aisyah ini wanita soleha. Aisyah ini istri yang paling dicintai Nabi. Aisyah ini akan menjadi istri Nabi di surga. Kan ahli surga tuh berarti. Logika sederhananya berarti jalan hidup Aisyah itu benar. Kan begitu tuh. Keputusan-keputusannya berarti harusnya benar juga. Tapi Ali juga sama kan gitu tuh. Ali itu juga salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dan Ali itu juga sepupunya Rasulullah yang pertama kali juga di kalangan anak-anak yang masuk Islam. Kan bingung orang hidup di zaman itu tuh. Yang saya dukung yang mana ini kan gitu kan? Ya.
Untuk Ali untuk memutuskan melawan Aisyah itu juga nggak mudah itu. Aisyah ketika memerangi terus memutuskan oke, dihadapi dengan peperangan, itu kan juga nggak mudah memutuskan kayak gitu. Karena resikonya akan terbunuh sejumlah kaum muslimin dan itu fitnahnya besar. Tapi Ali orang yang diberi kefakihan oleh Allah. Beliau adalah mujtahid mutlak. Maka ketika beliau itu memutuskan sesuatu benar. Dan Aisyah pun di akhir itu kan akhirnya ngaku kalau salah tuh. Beliau itu merasa salah. Karena kalau teringat ayat waqarna fi buyutikunna itu beliau itu nangis itu. Andai kan saya itu mengikuti nasihat Allah ini di rumah saja udahlah, nggak usah keluar. Nggak akan terjadi fitnah terbunuhnya orang muslim sebanyak ini. Itu ngaku salah. Dan Ali juga saat memerangi Aisyah itu juga tetap berdasarkan kefakihan. Walaupun pasukannya kalah, tapi Aisyah tetap dihormati. Jadi pas kalah itu langsung diambil sekedupnya itu untuk biar nggak sampai dijadikan tawanan. Mau Ummul Mukminin jadikan tawanan itu kan bahaya banget kan ya. Diambil tetap dihormati. Itu kayak gitu Ali. Terus menghadapi Khawarij juga itu. Kalimat-kalimat itu indah-indah menurut saya itu. Menunjukkan pemahaman yang sangat dalam. Khawarij itu kalau zaman sekarang kita kan jengkel banget ya. Itu kelompok penggembos, kelompok yang sok ngerti agama padahal bodoh gitu ya. Kan banyak ya sama sekarang yang seperti itu ya. Orang yang bodoh tapi sok ngerti agama beragama seperti mujtahid itu kan banyak. Tapi ketika Ali ditanya bagaimana Khawarij itu, jawaban beliau indah menurut saya. Ikhwanuna baghaw alaina. Gitu ya. Itu saudara kita yang berbuat bughat pada kita. Enggak dimaki-maki, dilaknat, enggak. Ya ini masih terhitung mukmin gitu loh ya. Tapi dia melakukan perbuatan maksiat dosa dengan melakukan bughat kepada kita. Kan nggak mudah ya untuk menilai situasi rumit kayak gini, itu kan nggak mudah. Itu hanya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah seperti Ali bin Abi Thalib. Makanya keputusan-keputusan beliau, kebijakan beliau itu jadi dasar istinbatnya Asy-Syafi'i. Itu saat beliau merumuskan fikihnya dan sampai sekarang itu terpakai itu. Makanya sekarang saya baru memahami ya, kenapa kok para ulama itu mensyaratkan khalifah itu harus mujtahid. Wajib itu, syarat sah itu. Kalau nggak mujtahid ya bahaya. Di antara bahayanya kayak gini, khalifah itu nanti akan memutuskan siapa yang bughat dan tidak. Kan gitu. Dan kalau sudah diputuskan bughat, diperangi itu kan nggak dosa, bener kan itu, walaupun terbunuh. Nah kalau yang memutuskan bukan mujtahid, bahaya banget itu. Gara-gara dulu ada konflik, bughat, gitu ya. Terus dibunuh atas dasar itu, apa nggak bangkrut di akhirat menumpahkan darah semacam itu. Kan gitu. Nah makanya, karena khalifah itu berat banget tanggung jawabnya, keputusannya itu, namanya khalifah itu kan pemimpin sah untuk seluruh kaum muslimin. Yang nggak taat kan bughat hukumnya. Nah bayangkan jika yang jadi khalifah itu orang yang nggak mencapai level mujtahid. Kira-kira bagaimana itu? Makanya para ulama itu sudah hati-hati banget menurut saya saat merumuskan itu ya. Syarat khalifah harus mujtahid, ahlul halli wal aqdi harus kumpulan mujtahid. Itu juga luar biasa lah itu. Karena membicarakan masalah apa? Kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Makanya wajar ketika Tariq Utsmani runtuh, kemudian terjadi konferensi itu, para ulama itu kesimpulannya apa? Sudah nggak mungkin di saat ini untuk menegakkan kekhilafan. Kenapa? Nggak ada mujtahid salah satunya. Siapa yang mau diangkat jadi khalifah? Gitu ya, yang memenuhi syarat itu. Gitu ya. Nah, itu salah satu hal pentingnya itu di sana ya. Oke. Jadi ada hal-hal yang jelas banget dalam Al-Quran, ada juga hal-hal yang halus, yang itu hanya diketahui oleh orang yang diberi kefakihan oleh Allah. Nah, di antara mereka yang faqih itu adalah para khulafaur rasyidin. Makanya Rasulullah itu memerintahkan untuk mengikuti keputusan-keputusan khulafaur rasyidin. Karena mereka itu oleh Allah itu dikasih ujian-ujian kehidupan yang keputusan mereka akan relevan nanti sepanjang zaman ini. Ya. Zaman Umar itu saya amati juga, Masya Allah, berkah sekali pemerintahan Umar itu. Di zaman Umar itu dirumuskan namanya aul. Ya, itu nggak ada di zaman Nabi itu. Dan sampai sekarang terpakai. Di zaman Umar itu juga dirumuskan tentang masalah rawain, tentang masalah musyarrakah. Banyak hal itu tentang fikih waris itu di zaman Umar itu, ijtihadnya itu semuanya terjadi di zaman Umar. Ya. Di zaman Utsman itu berkahnya adalah dari Al-Quran itu ya. Bagaimana penyatuan Al-Quran itu sampai sekarang, andaikan nggak ada jasanya Utsman, wah bisa pecah jadi berapa banyak itu Islam itu. Kitab sucinya itu versi A, B, C. Sekarang kan alhamdulillah, apapun alirannya kan Qurannya sama. Nggak seperti umat sebelumnya yang kacau. Sekarang itu kacau.
yang asli aja nggak diketahui ya, umat sebelum Islam, umat di luar Islam itu. Ya, oke. Ya, jadi innahu laqaulun fasl di sini menegaskan Quran itu punya daya pemisah yang luar biasa antara hak dengan yang batil. Jadi ini membantah orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan itu akan terjadi. Wa ma huwa bil hazl. Wawunya wawu ataf. Jadi terjemahnya dan, ma-nya adalah manafiyah, terjemahnya tidak. Huwa kembali ke Al-Qur'an. Jadi tidaklah Al-Qur'an itu bil hazl. Ba-nya ba takkid yang bermakna sungguh-sungguh. Jadi Al-Quran itu benar-benar bukan, gitu ya. Hazl apa maknanya? Hazl itu adalah lawan dari jiddun. Jiddun bermakna keseriusan. Berarti hazl itu adalah lawannya serius apa? Ya, iya, bercanda, tidak serius, main-main, laibun, ya. Mizah, ya, itu. Bisa juga difahami hadzayan, igawan. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang main-main. Al-Quran itu bukan sesuatu yang batil, bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang bukan egoan, tapi dia adalah sesuatu yang serius. Nggak ada satupun huruf dalam Al-Quran yang sia-sia, yang bersifat canda dan batil, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, ini secara implisit seakan-akan ngajari pada kita sebenarnya canda dan main-main itu bagian dari kekurangan dan kelemahan. Kan gitu ya. Karena andai kan itu bukan kekurangan, nggak mungkin digunakan untuk melawan apa, untuk menafikan sifat itu pada Al-Quran. Tetapi rahmat Allah mengizinkan kita bercanda dan main-main, gitu ya. Itu bentuk rahmat Allah pada kita karena manusia diciptakan dengan kelemahan. Jadi nggak masalah canda, nggak masalah main-main, asalkan tidak mengandung dosa dan berlebihan. Ya, makanya para ulama itu membolehkan tertawa boleh, tapi jangan berlebihan karena tertawa yang berlebihan itu akan mengurangi wibawa. Ya. Bermain-main juga tidak masalah asalkan tidak berlebihan. Manusia itu kan capek ya. Capek itu butuh refreshing. Di antara refreshingnya ya canda. Sahabat Nabi juga bercanda ya. Candanya sahabat Nabi itu kadang sesama sahabat tuh lempar-lemparan semangka. Ya nggak masalah ya. Ya, itu sahabat Nabi. Bener itu ada. Ada riwayatnya itu. Sahabatnya sudah dewasa itu loh. Ternyata bercandanya juga seperti itu. Ya, itu menunjukkan nggak masalah. Rasul juga pernah bercanda. Ia mencandai Aisyah, pernah ngobrol sama istrinya, itu seringkali bercanda itu. Aku tahu Aisyah kapan kamu marah dan kapan kamu ridho. Nah, suatu saat begitu ya. Gimana itu Rasul? Kamu itu kalau sedang ridho, pas lagi, maksudnya pas lagi seneng ya, pas lagi seneng, pas nggak marah sama Rasulullah ya. Maka kalau bersumpah mesti akan menyebut nama Rasulullah. Demi Tuhannya Muhammad. Nah, gitu. Tapi kalau pas marah sama Rasulullah, nah, itu sumpahnya beda. Demi Tuhannya Ibrahim. Nah, itu ya. Artinya menghindari nama Rasulullah. Itu ya. Nah, itu kalau pas itu canda kan, konteksnya sebenarnya canda, omongan-omongan canda. Pernah juga Rasulullah mencandai seorang sahabat Nabi yang mau ikut jihad, nggak punya kendaraan, ya, itu terkenal sekali kisah itu. Terus Rasulullah mengatakan, aku akan menaikkan kamu di atas anak seekor unta. Dia bingung, lalu dijelaskan semua unta adalah anaknya unta. Jadi walaupun unta dewasa, dia juga anaknya unta. Pernah juga seorang wanita tua minta didoakan supaya masuk surga, Rasul mencandainya, wah nggak bisa orang tua masuk surga. Wah, nangis dia. Setelah nangis dijelaskan maksudnya semua yang masuk surga nanti akan dibuat mudah kembali. Nah, baru kemudian tersenyum. Jadi menunjukkan canda itu nggak masalah. Yang penting syaratnya tidak dosa, nggak boleh bohong, dan tidak boleh melampaui batas. Oke. Baik, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.